Assalamualaikum. Oke. Apa kabarnya pagi ini? Anak-anak Bapak? Baik. Sehat? Pada sarapan? Oke. Nah, kita sebelum mulai belajar kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Kita nyanyi lagu nasional. Oke? Oke, sama-sama nyanyi ya. Berdiri semua. Oke. Sama-sama. Buat suaranya ya. Pancasila, proklamasi setiap orang untukmu. Pancasila dasar negara, buat sentosa pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kuat suaranya ya. Wah, sekali lagi. Pancasila, makmurlah pendukungmu. Proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat umum sentosa pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Mana ketua kelas kita? Ya, pimpin doa dulu.
sebentar sebelum belajar ya, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Kira-kira materi apa yang mau kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya. Oke, Bapak tunjuk satu orang. Apa? Oke, ada lagi yang tahu? Ya, Fabian apa? Oke, beri tepuk tangan buat kawan-kawan yang telah. Oke, kawan-kawan tadi udah ada sebagian yang tahu apa materi kita hari ini. Karena udah ada di depan, ya kan? Udah ada di depan. Apa itu? Unsur pembangunan. Unsur pembangun, bukan pembangunan ya, pembangun. Ya, kalau bangunan nanti orang luka. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Bapak minta satu, Nasri bacakan. Menjelaskan unsur pembangunan dalam teks narasi dongeng yaitu tokoh, latar, dan alur. Oke, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur pembangun ya. Pembangun itu Bapak salah tulis itu. Pembangun dalam teks narasi atau dongeng. Yang pertama nanti akan kita bahas yaitu tokoh, latar, dan alur. Oke, lanjut. Nah, anak-anak Bapak, ada yang tahu nggak ini foto apa? Ya, angkat tangan, angkat tangan. Ya, Pais, apa Pais? Elsa, Frozen, dan Kancil. Lagi siapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, Naura. Apa itu Naura? Hah? Apa Naura? Ada Kancil. Ini biasa perempuan tahu nih, apa ini? Princess. Iya, Cinderella. Siapa di sini yang pernah baca dongeng tentang Kancil dan Cinderella? Ada yang pernah baca? Wis, mantap. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah pernah baca dongeng kan? Sudah pernah baca dongeng. Berarti kalau udah ditampilkan, oh ini gambar Kancil. Aku pernah baca nih dongeng tentang Kancil. Lalu masuk yang kedua, ada gambar Cinderella. Aku pernah baca dongeng Cinderella nih. Oke. Nah, ini dia unsur dongeng. Yang pertama ada tokoh. Kita bahas pertama dulu ya. Tokoh. Siapa yang tahu tokoh? Apa itu tokoh? Coba Nasri, apa itu tokoh Nasri? Berdiri. Yuk, siapa yang berani? Ya, pemeran. Apakah hanya pemeran utama? Enggak kan? Lagi? Misal, siapa lagi? Pak, tokoh itu pemeran utama kata Pais. Apa hanya pemeran utama? Yuk. Apa siapa Ernest? Tokoh apa Nes? Hah? Judul? Coba siapa lagi tokoh? Pemeran lainnya. Oke, bagus. Kalau yang kedua latar. Latar. Iya, tempat terjadinya. Lanjut. Alur. Tahu alur? Jalan. Jalan kemana? Bukan. Jalan cerita dongeng. Ya kan? Oke. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum masuk kemari, nah, Bapak mau tanya dulu. Tadi Bapak di awal pembelajaran, Bapak lupa mengabsensi anak-anak Bapak semua. Jadi sebelum kita masuk ke video, Bapak mau absensi dulu ya. Bisa? Coba. Hari ini tanggal berapa nih, ada yang ingat?
kawan-kawan yang nggak hadir? Satu-satu lah, satu-satu siapa? Ya, Abi ya. Abi kemana? Ya, isi lagi. Saka kemana? Haikal. Haikal ya. Nah, yang lain datang? Oh, Nabila ya? Oh iya. Berarti ada 4 orang ya. Nah, yang lain semua hadir ya? Oke, thank you. Oke, nah, mau nonton? Mau nonton? Yuk, kita tonton ya. Betul. Nanti Bapak Sanur tanya di unsur pembangun loginya ya. Sama-sama kita lihat. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Aku ingat kancil, air ini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Deng kancil. Iya Tuan, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang berkosok masuk lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tangga itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompat. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil itu masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Perhatikan videonya. Ia merasa lapar. Nanti ada Bapak tanya unsur pembangunnya apa. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di dekat sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberang sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang.
Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Ah, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar kan? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pelan-pelan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, dia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil. Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buah yang segar. Siapa yang berani jawab? Oke, Pak Is. Siapa tokohnya Pak Is? Yang pertama. Oke. Kancil ya. Oke. Siapa? Ya. Laki, satu-satu. Hah? Bebek tadi ya. Bebek apa ya? Banyak versi. Banyak versi nih. Oke, kita ulang. Tokohnya, siapa nih tokohnya? Bebek atau ayam tadi? Hah? Bebek atau ayam? Kita masukkan semua tokohnya, ya kan? Bebek atau ayam tadi? Hah? Ayo, bebek atau ayam? Hah? Dari mana? Masa kayak gitu nggak tahu? Siapa? Tokohnya? Kurang?
buaya. Itu dia. Oke, masuk DLL. Maksudnya apa, Pak? Kalau bukan dan lain. Tadi kita sudah melihat video dongeng kancil dan buaya, tetapi ada pemeran utama di dalamnya ini lah dia tadi. Nah, kalau ini kan ayam lagi pura-pura, lagi merang-merang. Itu kan hanya pemeran pendukung ya kan. Nah, masuk di sini kan buaya dan kancil. Nah, kita udah tahu tokohnya, Pak. Lalu kita mau tahu latarnya. Latar, apa tadi latar? Tunggu Bapak tanya apa tadi latar? Sebelum ke latarnya, Bapak tanya apa itu latar? Apa itu latar? Tempat terjadinya. Iya, baru masuk di mana aja tempat terjadinya. Nih, ada sungai. Berurutan. Sungai tadi mau ke ujung-ujung, berurutan. Hulu. Habis hutan. Sungai. Hah? Daunan. Masuk ke yang terakhir. Alur. Nah, kalau alur nih biasanya nih, kalau yang betul-betul menyimak video tadi, tahu dia dari awal tadi kancil jumpa sama siapa, ditolongnya, setelah itu masuk ke dalam hutan kan, bingung dia mau cari makanan kan, nah, lalu jumpa siapa, siapa yang tahu alurnya kayak mana? Oke. Siapa yang bisa menceritakan alurnya? Secara singkat alur jalan ceritanya. Ya, siapa yang berani? Nah, kalau ini panjang nggak apa-apa, ceritakan singkat aja, ringkas saja. Pak, kancil Pak, tadi jumpa dengan hewan ini Pak. Setelah itu dia kelaparan. Siapa yang bisa? Jawab. Ini nampaknya Pak Is mendominasi nih ya kan Pak Is kan? Sini Is. Nih, mau dengar cerita alur dari dongeng kancil dan buaya tadi kan? Oke, ini Pak Is nih. Coba Pak Is ceritakan alurnya. Coba kawan-kawan dengar, nanti Bapak tanya. Oke, coba Pak Is. Kuat. Pertama, gitu. Coba. Terus singkat kali itu. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya. Oke, ini kita bahas alurnya. Alur yang cerita tadi. Kancil bertemu dengan siapa? Kancil menolong lalu kancil kelaparan kan? Iya kan? Pak, habis kancil kelaparan punya ide untuk menyeberang sungai ke hutan seberang, ya kan? Untuk menyeberang sungai. Lalu berjumpa
berjumpa dengan berjumpa dengan buaya. Setelah itu kancil pun menyeberang sungai. Dia pandainya dengan mengikut buaya. Sampailah ke Beginilah alur cerita dari dongeng Kancil dan Buaya. Jadi anak bapak semua, alur ini kita menceritakan kembali secara singkat, berurutan. Nah, sekarang bapak minta keluarkan buku latihannya. Tadi udah tahu kan bagaimana unsur pembangun dongeng. Apa aja tadi? Tokoh. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Bapak mau kasih, nih, kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, bapak kasih tugas ini, nantinya bapak minta kalian tentukan unsur pembangun dongengnya. Yang pertama, nanti kalian identifikasi di cerita dongeng yang bapak bagikan siapa tokohnya. Lalu identifikasi dari dongeng yang bapak kasihkan di mana latarnya. Udah. Lalu yang terakhir, identifikasi bagaimana alur ceritanya. Main dong. Main dongeng dari Pak Pari Malin Kundang. Di sini kelompok 3 mau menyampaikan siapa aja tokohnya, latarnya di mana, alurnya bagaimana, perhatikan. Oke. Yuk, dari kelompok 3. Assalamualaikum dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Gak usah dibaca, siapa aja tokoh-tokohnya? Tokoh dari cerita Malin Kundang, siapa aja tokohnya? Kelompok 3. Malin Kundang, lagi ibunya, lagi istrinya. Udah tuh. Unsur kedua, latarnya di mana? Di tepi, di pesisir atau di tepi pantai. Lanjut. Latarnya, alurnya. Siapa nih? Yo, dari ketiga nih, ceritakan. Malin Kundang. Udah kali Malin Kundang nih. Yo, Ais, coba ceritakan. Malin Kundang. Apa Ais, buat? Malin Kundang. Ya, terus? Ia menolak dan mengusir ibunya dengan dasar bisa itu hancur. Iya. Dan dalam kesedihan ia berdoa kepada Allah agar anaknya mendapatkan balas kebaikannya. Oke, itu alurnya. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke ya, kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Yuk, maju. Beri tepuk tangan dulu kelompok 2 dulu. Yuk. Assalamualaikum, sama-sama. Kami dapat dongeng si Mas. Kami mau menceritakan unsur pembangun kita. Ya. Salam dulu sama-sama. Yuk. Nice. Ya, terus ceritakan siapa
tokohnya. Nah, tadi kata kelompok 2, tokohnya ada Timun Mas, ayahnya, ibunya, sama raksasa. Oke, tempatnya di mana? Latarnya di mana? Latarnya di mana? Hah? Di hutan. Habis itu alurnya, ayo ceritakan kayak mana alurnya. Ayah dan ibunya. Ada seorang istri dan suami ingin punya anak. Terus? Kuat suaranya, kuat. Suara. Dengarkan. Dengarkan. Nah, oke. Tadi kelompok 2 udah menceritakan kayak mana alurnya. Ada seorang suami istri ingin punya anak kan? Nah, dia terakhir minta sama siapa? Hah? Sama raksasa dia minta. Terakhir dikabulkan raksasa. Lalu dikasih timun besar. Di dalamnya ada nah. Tapi perjanjian, kalau anaknya nanti sudah berumur berapa? 17 tahun, nanti raksasa ambil balik anaknya. Ya kan? Untuk apa? Untuk dimakan. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, nah kerjakan, buka buku tulisnya. Ya, ada 4 soal. Cerita dongeng apa yang pernah kamu baca? Ya, dongeng yang lain. Pak, pakai dongeng yang tadi, bukan dongeng yang lain yang pernah kalian baca. Siapa tokohnya, di mana tempatnya, alurnya kayak mana? Dah, itu aja, 4 soal aja. Oke, dah, yuk kerjakan. Semua berarti ya. Oke. Ya, yang belum nanti lanjutkan. Oke, nah kita tutup dulu pelajaran kita hari ini. Kita mau tarik kesimpulan dari apa dulu? Dari apa yang udah kita bahas. Oke, ini ya. Oke, nah siapa yang mau baca? Bisik. Nah, kesimpulannya tadi ya udah dibaca oleh Rizky. Jadi dari unsur pembangun dongeng ini kita bisa menimbulkan atau membangun diri kita untuk memahami nilai-nilai dalam kehidupan. Dari cerita kancil tadi kita bisa belajar, Pak, kita harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang yang baik, ya kan? Boleh kita mau untuk mencapai tujuan, tapi tidak boleh dengan cara menipu orang lain. Sampai sini paham? Oke, besok kita akan bahas tentang pesan moral yang terkandung dalam sebuah dongeng ya. Oke, yuk kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Coba pimpin doa dulu. Ini disimpan. Pimpin doa, guys. Bismillah.
Waalaikumsalam.